Selamat pagi, siang, sore atau malam pada Bapak atau Ibu investor sekalian. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gregoris Fucen Taranboro, dengan NPM 2107111074. Nama saya Gede Pandu Prayaksa dengan NPM 21071111092. Perkenalkan, nama saya Joanna dengan nomor pokok mahasiswa 2107111117. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek 2 kami. Yang pertama adalah nama dan lokasi. Wisata yang menjadi proyek kami bernama Mega Wisata Ocarina yang terletak di Kota Batam. Tempatnya berbatasan langsung dengan Selat Singapura, dan hal ini menyebabkan Mega Wisata Ocarina Batam menjadi theme park dengan lokasi yang sangat strategis. Baik, kemudian yang kedua ada mengenai informasi dan fungsi pembangunan Ocarina. Mega Wisata Ocarina merupakan salah satu pusat hiburan atau tempat wisata yang terletak di Pulau Batam. Tempat wisata ini diresmikan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki luas kurang lebih 40 hektar, walau saat ini baru dikerjakan kurang lebih 25 hektar dengan lokasi yang strategis. Menjadikan Mega Wisata Ocarina ini menjadi tempat wisata favorit untuk warga Batam. Mega Wisata Ocarina ini memiliki banyak wahana dan tempat untuk bersantai, mulai wahana untuk anak-anak hingga wahana untuk orang dewasa. Fasilitasnya terbilang cukup lengkap, mulai dari fasilitas parkir, fasilitas sepeda untuk berkeliling, toilet, musola, dan berbagai stand makanan dan minuman. Selanjutnya ada fungsi awal pembangunan. Fungsi awal pembangunan Mega Wisata Ocarina ini menjadi taman hiburan rekreasi dan objek wisata. Pertama itu wisata alam modern. Karena berada di tengah tepian pantai dan memiliki wahana modern yang beragam, Mega Wisata Ocarina ini dijadikan wisata alam yang modern. Nah, yang kedua ada wahana keluarga. Terdapat wahana yang disukai anak-anak seperti waterpark dan lain-lain. Ketiga ada wahana uji adrenalin. Ocarina ini mempunyai beberapa wahana yang dapat menguji adrenalin seperti 360 Madness, Gear Wheel, dan Extreme Skyrunner. Nah, yang keempat ada tempat olahraga. Salah satu tempat favorit berolahraga sepeda karena terdapat layanan sewa sepeda serta jogging karena tempatnya yang luas. Masuk ke subbab yang ketiga yaitu informasi dari observasi. Nah, dikutip dari @travelspromo terdapat sebuah komentar yang berisikan keluhan terhadap fasilitas yang ada di Ocarina. Dari Jepri tanggal 22 Desember 2019 pukul 23.07. Tempat luas tapi kurang terkelola dengan baik. Wahana kurang, tidak sesuai dengan yang saya baca di internet. Flying fox, trampolin tidak ada. Waterpark tidak beroperasi. Jam buka wahana atau permainan tidak jelas. Kami datang sekitar jam 12 dan baru bisa dimainkan wahana jam 2 lewat. Kecewa sudah jauh-jauh datang. Yang keempat, permasalahan yang terjadi. Yang pertama, ada sebagian besar fasilitas yang terdapat di Ocarina sudah tidak terawat dan terbengkalai. Dapat kita lihat gambar di samping ini, patung ayam tersebut sudah mengalami kerusakan di bagian kakinya. Kemudian, gazebo yang berada di dekat laut terdapat banyak sekali sampah, sehingga tidak enak dilihat oleh mata. Dan foto paling bawah merupakan pintu masuk Ocarina. Dapat kita lihat juga pintu masuknya sudah sangat tidak terawat dan sangat usang, sehingga pintu masuk tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pintu masuk tempat wisata. Selain bangunan Ocarina yang sudah terbengkalai, begitu pula dengan wahana permainan yang ada di Ocarina. Dapat kita lihat beberapa wahana sudah rusak dan tidak dapat digunakan, dan ada juga wahana yang sudah terlihat sangat usang sekali. Dan jika kita perhatikan foto di bawah yang merupakan genangan air yang kotor dan penuh lumut itu merupakan waterpark yang dimiliki oleh Ocarina. Karena benar-benar tidak terawat dan dijaga dengan baik, tempat tersebut sudah tidak layak dikatakan sebagai waterpark. Selain permasalahan tadi, ada juga permasalahan lainnya yaitu pembangunan jalan. Pembangunan jalan menuju Ocarina yang sedang diperbaiki yang menyebabkan timbulnya polusi udara, sehingga akses menuju Ocarina sulit untuk dilalui. Karena ketika hujan turun, jalanan tersebut menjadi sangat becek hingga sulit dilalui pengendara. Dan ketika sedang tidak hujan, saat matahari sedang terik menyebabkan jalanan menimbulkan banyak sekali debu. Dan permasalahan terakhir yang dihadapi tempat wisata ini adalah pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan para wisatawan tidak dapat berwisata ke Ocarina maupun tempat wisata lainnya, dan membuat stand atau toko yang berada di Ocarina terpaksa ditutup. Dengan tidak adanya pengunjung, membuat tempat wisata ini terpaksa harus kehilangan para pelanggannya. Selanjutnya kita masuk pada bagian kelima, yaitu potensi yang dapat dikembangkan.
Yang pertama, merekonstruksi bangunan dan wahana permainan. Seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu slide permasalahan, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah terbengkalai atau tidak terawat. Nah, solusi dari kami untuk yang pertama yaitu memperbaiki atau merekonstruksi ulang pada bangunan atau wahana permainan yang sudah tidak terawat. Lalu yang kedua, menambah wahana permainan. Dengan menambah wahana permainan, kami berharap dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke Ocarina lagi. Karena seperti yang kita tahu bahwa Ocarina ini wilayahnya sangat luas, kurang lebih sekitar 40 hektar. Namun yang baru dikerjakan itu sekitar 25 hektar saja. Nah, dari sisa yang tersedia bisa saja menambah wahana permainan baru agar menarik minat para pengunjung. Yang ketiga, mengatur posisi pencahayaan, yaitu maksudnya mengubah lampu jalan yang tadinya monoton menjadi lebih menarik perhatian. Contohnya pada gambar di kanan. Dan yang terakhir, membuat sesuatu yang baru di Ocarina dengan memanfaatkan tempat yang sudah terbengkalai di Ocarina. Dan inilah yang menjadi proyek atau solusi utama kami untuk membangun kembali citra Ocarina yang dinilai buruk oleh para pengunjung. Yang keenam ini ada target yang akan dicapai. Di sini kita memiliki 3 aspek utama yang akan kita capai, yaitu yang pertama aspek ekonomi. Di sini kita akan membuat keuntungan bagi pemilik tempat wisata, penyewa lahan, dan pengunjung, terutama pengunjung, agar dapat menikmati waktu liburannya dengan banyak hiburan. Nah, untuk aspek yang kedua ada aspek lingkungan. Di sini kita akan membuat lingkungan yang sebelumnya terbengkalai menjadi tampak hidup dengan menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan. Nah, yang ketiga ada aspek sosial dan budaya. Di sini kita mengusung kekhasan kebudayaan setempat dari makanan, pakaian, dan aksesoris yang dibalut dengan kekinian atau modern. Dan yang membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berkreasi dalam menciptakan barang atau jasa untuk para pengunjung wisata. Berikutnya, rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, panggung serbaguna. Seperti yang kita lihat pada foto di kiri atas, ini adalah tempat yang sudah terbengkalai di salah satu tempat atau daerah di Ocarina. Dan kami mempunyai solusi bahwa pada bagian ini kami akan ubah menjadi panggung dan lokasi yang berada di pinggir pantai akan digunakan sebagai acara pertunjukan. Lalu yang kedua, kami juga akan membangun kafe. Jadi seperti gambar di atas ini, pada bangunan ini akan menjadi kafenya. Lalu pada bagian halaman yang kosong ini akan kami jadikan sebagai tempat duduk, sebagai gambaran seperti pada gambar di kanan. Nah, dan posisinya itu berhadapan langsung dengan panggung. Jadi para pengunjung atau para wisatawan bisa sambil menikmati musik atau acara yang ada di panggung tersebut. Lalu pada foto di bagian kiri bawah, ini akan kami ubah menjadi tempat untuk nongkrong atau tempat untuk duduk juga yang bersebelahan langsung dengan pantai, agar para pengunjung atau para wisatawan bisa sambil menikmati keindahan laut atau bisa juga sambil menonton acara di panggung, karena ini posisinya bersebelahan dengan panggung. Dan yang terakhir, seperti yang saya bicarakan tadi adalah lampu jalan. Pada gambar yang di bagian kiri, ini adalah foto yang saya ambil sendiri saat saya melakukan observasi secara langsung pada malam hari di Ocarina Batam. Nah, seperti yang bisa kita lihat semua bahwa pencahayaannya ini cuma seperti ini saja. Kami melihat sebuah potensi, bagaimana jika pencahayaan itu kami ubah seperti contohnya pada gambar di kanan. Tentu saja itu juga akan memberikan kesan yang menarik bagi wisatawan, memperindah tempat wisata, dan menjadi salah satu spot untuk berfoto pada malam hari.
Yang kedelapan, rencana pengembangan aktivitas. Yang pertama ada pertunjukan seni. Festival ini berupa pertunjukan seni teater di mana tema yang diangkat sebagian besar berhubungan dengan laut. Contohnya seperti cerita asal mula air laut asin, ikan sole yang iri hati, dan masih banyak cerita lainnya. Pertunjukan seni ini nantinya akan diadakan setiap weekend dan setiap libur hari raya seperti hari raya keagamaan. Yang dimana pertunjukan seni ini akan berlangsung dari pukul 15.00 hingga pukul 18.00. Yang kedua ada festival musik. Selain pertunjukan seni, kami nantinya akan mengadakan kompetensi band musik yang dapat diikuti oleh masyarakat setempat. Festival musik ini nantinya akan diadakan dalam 2 bulan sekali. Untuk pendaftaran dapat dilakukan langsung di Ocarina atau melalui website Ocarina. Selain itu, nantinya akan ada live musik bagi para pengunjung yang datang di kafe. Serta panggung yang sudah ada dapat digunakan untuk mengadakan konser musik. Dan rencana pengembangan aktivitas terakhir kami adalah mengadakan event foto di spot lampu ciri khas Ocarina yang telah kami rancang. Untuk event ini sendiri akan diadakan hanya setiap ada hari raya besar, contohnya seperti hari raya keagamaan. Nantinya hasil foto para peserta akan diupload melalui media sosial Instagram Ocarina dengan ketentuan like terbanyak akan menjadi pemenangnya. Bagi pemenang, berhak mendapatkan hadiah berupa voucher makan di kafe senilai Rp250.000. Nah, kita masuk ke subbab yang ke-9 yaitu denah wilayah. Nah, ini adalah denah wilayah dari Mega Wisata Ocarina. Nah, di bagian sini itu ada namanya entry gate. Nah, dari sebelah sini ada namanya Pantai Indonesia. Sebelah sini ada namanya Plaza dari Costa Rica. Nah, bagian sini itu ada namanya panggung utama. Dan bagian di sini tuh namanya Kampung Gazebo. Kemudian daerah yang akan kita kembangkan itu di bagian sini. Nah, ini gambarnya ya. Kita akan menambahkan panggung dan kafe beserta lampu-lampunya. Nah, denah dari daerah yang kita akan kembangkan itu seperti ini. Di sini jalan dan di sini bangunan kafe serta tempat nongkrong yang mengarah ke laut agar bisa mendapatkan pemandangan laut yang keren. Dan juga bisa melihat panggung di sebelah sini. Kita bisa melihat pemandangan laut sekaligus melihat panggungnya. Yang ke-10, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa masalah yang dihadapi oleh tempat wisata ini adalah kelalaian pemilik dan pengurus dalam menjaga fasilitas tempat wisatanya. Hal ini berdampak bagi para wisatawan karena seperti situasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, pastinya para wisatawan membatalkan niatnya untuk pergi ke sini. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor hilangnya ekspektasi yang tinggi terhadap Mega Wisata Ocarina Batam ini. Tidak hanya itu, adanya pembangunan jalan yang mengganggu akses jalan, serta gelombang pandemi COVID-19 menyebabkan semakin tidak adanya perhatian khusus di tempat wisata ini oleh pemiliknya. Untuk saran, kami menemukan solusi untuk membuat sebuah konsep yang baru agar wisata yang lama sudah ada tampak seperti baru. Konsep tersebut adalah kami merekonstruksi fasilitas tempat wisata yang sudah terbengkalai, membuat sebuah proyek baru yakni membuat kafe dengan pemandangan menghadap laut, membuat panggung yang dapat dipakai untuk kegiatan seperti konser, pentas seni, dan lain sebagainya, serta memanfaatkan jalan yang akan diubah menjadi jalur khusus pejalan kaki yang nantinya akan dipenuhi lampu yang sangat indah. Dari sini, wisatawan akan mendapatkan sebuah kenangan yang indah dan tak terlupakan saat mengunjungi Ocarina, serta wisatawan juga akan menemukan hal yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan yang sudah kami pikirkan sedemikian rupa akan mendapatkan minat banyak pengunjung yang akan membawakan keuntungan. Hal ini disebabkan karena target pasar yang besar dan berpotensi untuk mendapat keuntungan yang besar pula. Sekian dari kelompok kami harap Ibu dan Bapak investor sekalian akan berinvestasi dalam proyek kami. Saya, Joanna, perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih.